Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertatap maya dalam acara mini seminar kali ini. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Sifarini Handayani MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajari Juanda selaku moderator pada kali ini, serta rekan-rekan saya ada Alfia Maulida sebagai penyaji pertama, ada Amalia Rahma sebagai penyaji kedua, Novianisha Maharani sebagai penyaji ketiga. Adapun topik yang akan kita diskusikan kali ini yaitu mengenai upaya Posyandu dalam meningkatkan kesehatan balita di Indonesia. Langsung saja kepada pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Alfia Maulida. Kepada Alfia, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Aji telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyajikan materi. Yang pertama ada pengertian posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau singkatan UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memperdayakan masyarakat dan membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mengurangi angka kematian ibu. Posyandu juga dapat dikatakan sebagai sarana komunikasi ahli teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, yang didukung oleh pelayanan dan pembinaan dari petugas pelayanan kesehatan serta keluarga. Slide selanjutnya. Yang kedua ada tujuan dan sasaran posyandu. Yang pertama menurunkan ABK, AKI atau ibu hamil, melahirkan dan nifas. Kedua, memperkenalkan dan membudayakan NKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan perannya dalam mengembangkan kesehatan dan program bimbingan konseling. Yang keempat, menggerakkan kegiatan gerakan ekonomi dan upaya perencanaan keluarga sehingga tercipta keluarga sejahtera. Lalu sasaran posyandu adalah dari pelayanan posyandu ialah seluruh masyarakat Indonesia, terutama bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, serta wanita usia subur dan pasangan usia subur. Saya kembalikan kepada Aji. Terima kasih kepada Alfia atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Amalia Rahma sebagai penyaji kedua. Yang ketiga ada kegiatan posyandu. Kegiatan posyandu utamanya yaitu memantau tumbuh kembang balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi imunisasi sebagai pencegahan dan penanggulangan penyakit seperti diare, pelayanan KB, penyuluhan dan konseling, atau rujukan konseling bila diperlukan. Nah, yang pertama ada kesehatan ibu dan anak. Pelayanan kesehatan ibu hamil dan menyusui dengan pelayanan imunisasi ibu di posyandu, pemeriksaan kehamilan dan nifas, pelayanan peningkatan gizi dengan memberikan pil penambah darah dan vitamin. Yang kedua, ada keluarga berencana. Keluarga berencana dengan bentuk pelayanan kontrasepsi, kondom, pil, dan suntik KB yang menjadi komponen penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat agar mencapai kemajuan suatu daerah. Yang ketiga, ada imunisasi. Pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami pertumbuhan lambat bahkan tidak cukup, dan anak yang beratnya berada di bawah garis merah
Kartu Menuju Sehat atau KMS, program imunisasi bagi bayi 0-11 bulan, memberikan oralit sebagai penanggulangan diare, dan memantau atau melakukan pelayanan imunisasi dan tanda-tanda Guillain-Barré syndrome. Yang keempat, peningkatan gizi, memberikan makanan pendamping ASI dan vitamin A, melakukan penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak, terutama memberi perhatian khusus terhadap anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah KMS. Dan selama masih ini, sudah 3 kali tidak melakukan penimbangan karena pertumbuhannya tidak cukup baik sesuai dengan umurnya. Yang terakhir, ada penanggulangan diare, memantau kejadian ISPA dan diare, serta melakukan pemeriksaan dan penanganan terlebih dahulu atau lakukan rujukan bila perlu. Slide selanjutnya. Yang keempat, ada perawat posyandu. Pengertiannya yaitu saat kegiatan berlangsung, perawat berkolaborasi dengan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang sedang mengikuti posyandu di lapangan. Terkadang perawat lebih banyak mendapatkan beban tambahan tugas seperti konsultasi gizi dan pelayanan imunisasi. Melalui asuhan keperawatan yang diberikan di setiap posyandu dengan pemeriksaan fisik, antropometri, pemeriksaan tanda gejala klinis, serta pemberian diagnosa yang tepat dapat membantu penanganan lebih dini masalah kesehatan yang terjadi pada balita. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amalia atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, lanjut kepada pemateri ketiga, yaitu Novianisha Maharani. Dipersilahkan. Selanjutnya ada tugas perawat di posyandu. Saat kegiatan posyandu berlangsung, perawat selalu memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua anak dengan tujuan meningkatkan pengetahuan orang tua sehingga kesehatan anak menjadi lebih meningkat. Selain memberikan pendidikan kesehatan, dukungan perawat dalam kegiatan posyandu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, serta pengukuran berat badan dan tinggi badan pada balita yang mengikuti posyandu setiap bulannya. Lalu ada peran perawat posyandu. Peran perawat di posyandu yang pertama sebagai koordinator dalam pencegahan gizi buruk pada balita dengan cara melakukan koordinasi dan penjadwalan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, perawat sebagai advokat dalam pencegahan gizi buruk pada balita dengan menggunakan pendekatan dan memberikan pengertian kepada orang tua mengenai pentingnya perbaikan gizi atau peningkatan gizi pada balita. Dan yang terakhir, perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dalam kegiatan posyandu yang meliputi pengkajian, penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan pemeriksaan secara rutin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alvia, Amalia, dan Novianisha atas materi yang telah disampaikannya. Dari materi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa posyandu merupakan wadah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita pada khususnya.
Tujuan dari adanya posyandu ini searah dengan tujuan pembangunan kesehatan. Sasaran utama pelayanan posyandu meliputi ibu hamil, ibu nifas, serta wanita usia subur dan pasangan usia subur. Posyandu mencakup pelayanan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, peningkatan gizi, dan penanggulangan diare. Berlangsung, perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua anak. Saat kegiatan posyandu, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan orang tua sehingga kesehatan anak menjadi lebih meningkat. Dukungan perawat dalam kegiatan posyandu adalah dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, serta pengukuran berat badan dan tinggi badan pada balita yang mengikuti posyandu setiap bulannya. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mencantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.